wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Salma Hefanwair. Saya dari kelas C, kelompok 1. Di sini saya akan memulai video pembelajaran biologi. Jadi di sini kita akan belajar tentang dua materi. Nah, materi yang pertama adalah mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan kekerabatannya. Dan materi yang kedua adalah memahami sistem taksonomi atau binomial nomenclature. Sebelumnya, belajar tentang perkembangan sistem klasifikasi dulu yuk. Nah, pada awalnya makhluk hidup dibedakan menjadi dua kingdom, yaitu Plantae dan Animalia. Lalu berkembang menjadi tiga, yaitu Fungi, Plantae, dan Animalia. Kemudian berkembang lagi menjadi empat, yaitu Monera, Fungi, Plantae, dan Animalia. Setelah itu, Robert H. Whittaker menyempurnakannya menjadi 5 kingdom, yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, tapi di video pembelajaran kita kali ini kita akan bahas 2 kingdom saja, yaitu yang pertama ada kingdom Plantae dan yang kedua ada kingdom Animalia yang akan dibahas oleh teman saya berikut. Pernahkah kalian melihat tumbuhan di sekitar rumah kalian? Pastinya kalian seringnya melihat tumbuhan baik di dalam maupun di luar rumah kalian. Ada tumbuhan yang menempel pada batu, pada kayu, atau tumbuh pada sel-sel tumbuhan yang lainnya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang Kingdom Plantae atau kerajaan tumbuhan. Seperti pada makhluk hidup yang lainnya, tumbuhan juga memiliki ciri umum, yaitu yang pertama tersusun atas sel eukariotik atau sel memiliki membran. Yang kedua mempunyai organ berupa akar, batang, dan daun. 3 merupakan organisme multiseluler. 4 mempunyai dinding sel. 5 mempunyai klorofil untuk berfotosintesis. 6 memiliki cadangan makanan dalam bentuk tepung atau amilum. 7 memiliki autotrof atau dapat membuat makanannya sendiri. Dikarenakan banyaknya jenis tumbuhan, maka tumbuhan diklasifikasikan dalam beberapa kategori. Pada video pembelajaran kali ini, kita hanya akan membahas kategori klasifikasi divisi. Ada 3, yaitu Bryophyta atau tumbuhan lumut, Peridophyta atau tumbuhan paku, Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Lumut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memiliki akar, batang, dan daun yang bukan sejati dan belum memiliki bekas pembuluh. 2. Akar lumut disebut rizoid. Rizoid berfungsi untuk menempelkan tubuh lumut pada substrat dan hidup di tempat lembab. 3. Berkembang biak dengan kawin dan tidak kawin, yang disebut dengan penggiliran keturunan, metagenesis. Tumbuhan lumut dibedakan menjadi 3 divisi, yaitu sebagai berikut. 1. Lumut hati dengan ciri-ciri talus berbentuk pita, berdaging, atau berbentuk lembaran pipih seperti daun. Contoh, Marchantia. 2. Lumut daun. Lumut ini memiliki bagian yang menyerupai batang dan daun. Umumnya memiliki tubuh tegak dan seringkali membentuk lapisan seperti bludru. Contoh, Polycynthrum. 3. Lumut tanduk. Tubuhnya berbentuk seperti tanduk. Contoh, Anthoceros natans. Yang selanjutnya ada tumbuhan paku atau Pteridophyta. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama memiliki akar, batang, dan daun sejati serta memiliki berkas pembuluh. Yang kedua terdapat sorus di daun dewasa yang merupakan kotak spora yang dibungkus indusium. Yang ketiga ada perkembangbiakan secara kawin dan tak kawin. Tumbuhan paku dibagi menjadi 4 divisi. Yang pertama ada paku telanjang, tidak berdaun atau berdaun kecil, contohnya Psilotum nudum. Yang kedua ada paku ekor kuda, batang ada di tanah, cabangnya berluas, dan daun fertil menghasilkan spora, contohnya Equisetum sylvaticum. Yang ketiga ada paku kawat, tubuhnya seperti kawat, habitatnya di pegunungan, contohnya Lycopodium cernum. Yang keempat ada paku sejati, sorus berkumpul pada ujung, tepi, dan tersebar di permukaan daun, contohnya Adiantum atau suplir. Selanjutnya ada tumbuhan biji atau spermatophyta. Yang pertama ada tumbuhan biji terbuka. Ciri-cirinya adalah biji menempel dengan daun buah, pohonnya berakar tunggang, dan daunnya berbentuk seperti jarum, kecil, tebal, atau tipis lebar. Alat kelamin jantan dan betina disebut dengan strobilus yang menanggung sporangium.
Tumbuhan biji terbuka terbagi menjadi 4 divisi. Yang pertama ada Cicadophyta, ciri-cirinya yaitu menyerupai pohon palem, sedikit cabang dan bertulang daun menyirip. Contohnya yaitu cicas rumpi atau biasa disebut dengan pakis saji. Yang kedua ada Gnetophyta, ciri-cirinya batang berkayu, bercabang dan berdaun tunggal. Contohnya yaitu melinjo. Yang ketiga ada Coniferophyta, tumbuhan semak dan berdaun jarum. Contohnya pohon pinus. Selanjutnya ada Gingophyta, dengan ciri-ciri batang berkayu, bercabang, dan daun berbentuk kipas. Contohnya ginkgo biloba. Yang kedua ada tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae. Ciri-cirinya yaitu alat berkembang biak berupa bunga, batang, dan daun sudah dapat dibedakan. Susunan tulang daun menyirip, menjari atau sejajar. Bakal biji terlindungi di dalam daun buah, lalu mengalami pembuahan ganda. Nah, tanaman biji tertutup ini terbagi menjadi 2 divisi. Yang pertama itu ada monokotil atau tumbuhan berkeping satu. Dengan ciri-ciri biji berkeping satu, memiliki akar serabut, daun berseling, tulang daunnya sejajar, bagian bunga berjumlah kelipatan 3, dan biji memiliki 1 daun lembaga. Yang kedua ada dikotil atau tumbuhan berkeping 2. Dengan ciri-ciri biji berkeping 2, akar tunggang, daun tersebar berhadapan, batang bercabang, tulang daun menyirip, bagian bunga berjumlah kelipatan 2, 4, atau 5, dan biji memiliki 2 daun lembaga. Kingdom Animalia atau yang disebut juga dunia hewan, yaitu adalah organisme dengan sel yang kompleks yang multiseluler. Nah, pada hewan ini, ia tidak seperti tumbuhan yang memiliki klorofil untuk membuat makanannya sendiri. Maka ia harus bergerak untuk mencari makanannya sendiri, untuk memenuhi kebutuhan energinya. Nah, berdasarkan ada atau tidak ada tulang belakang, maka hewan dibagi menjadi 2, yaitu ada avertebrata dan vertebrata. Apa sih avertebrata dan vertebrata itu? Kita bahas sama-sama yuk! Avertebrata. Avertebrata adalah jenis hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ciri-cirinya, yang pertama, tentu saja tidak memiliki tulang belakang. Yang kedua, susunan sarafnya berada di perut. Dan yang ketiga, memiliki rangka luar. Dan yang terakhir, keempat, otak tidak terlindungi oleh rangka. Avertebrata terbagi menjadi 8 filum. Yang pertama, Annelida. Annelida adalah cacing bersegmen, contohnya cacing tanah dan lintah. Yang kedua ada Arthropoda, yaitu hewan berbuku-buku, contohnya kepiting dan kalajengking. Yang ketiga adalah Coelenterata, yaitu hewan yang berongga, contohnya ubur-ubur. Yang keempat ada Echinodermata, yaitu hewan berduri, contohnya bintang laut. Yang kelima ada Mollusca, yaitu hewan yang bertubuh lunak, contohnya siput dan cumi-cumi. Yang keenam ada Nematelmintes, yaitu cacing yang berbentuk bilik, contohnya ada cacing tambang. Yang ketujuh ada Platyhelminthes, yaitu cacing pipih, contohnya ada cacing hati. Dan yang terakhir ada Porifera, yaitu hewan yang berpori, contohnya spons dan bunga karang. Hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Pada umumnya, hewan vertebrata memiliki 5 kelompok, yaitu kelompok Pisces, kelompok amfibi, kelompok reptil, kelompok aves, dan juga yang terakhir adalah kelompok mamalia. Di sini kita akan bahas satu persatu mengenai 5 kelompok hewan vertebrata. Kelompok yang pertama yaitu kelompok Pisces. Pisces adalah salah satu hewan vertebrata yang memiliki habitat di air. Umumnya hewan ini memiliki sirip yang digunakan untuk berenang ketika dalam air. Contoh dari hewan Pisces ada ikan nila, ikan lele, dan juga ikan tuna. Kemudian kelompok kedua dari hewan vertebrata yaitu kelompok amfibi. Amfibi merupakan salah satu hewan vertebrata yang dapat hidup di 2 tempat, yaitu hidup di darat dan juga hidup di air. Hewan ini juga memiliki 2 sistem pernafasan, yaitu sistem pernafasan melalui paru-paru dan juga melalui kulit. Contoh dari hewan ini ada katak, kodok, dan juga salamander. Kemudian kelompok 3 dari hewan vertebrata yaitu kelompok reptil, atau yang biasa disebut dengan hewan yang melata. Hewan reptil adalah salah satu hewan vertebrata yang berdarah dingin dan biasanya memiliki sisik untuk menutupi tubuhnya.
Contoh dari hewan reptil yaitu ada ular, ada buaya, dan juga ada kadal. Kemudian, kelompok hewan yang keempat yaitu kelompok Aves. Kelompok Aves merupakan salah satu hewan vertebrata yang memiliki bulu dan sayap, atau biasa disebut dengan jenis burung. Pada hewan Aves ini, ada yang bisa terbang dan juga ada yang tidak bisa terbang. Contoh hewan yang dapat terbang yaitu burung merpati dan juga burung elang. Dan contoh dari hewan yang tidak bisa terbang yaitu seperti ayam, angsa, dan masih banyak yang lain. Kemudian kelompok yang terakhir yaitu kelompok mamalia. Kelompok mamalia merupakan salah satu hewan vertebrata yang memiliki kelenjar susu yang digunakan untuk menyusui anaknya. Contohnya seperti sapi, kambing, gajah, dan juga kelinci. Binomial nomenklatur. Binomial nomenklatur merupakan penamaan baku bagi semua organisme atau makhluk hidup yang terdiri dari dua kata. Tata nama binomial ini dicetuskan pertama kali oleh Carolus Linnaeus. Aturan tata namanya, yang pertama, kata pertama menunjukkan nama genus dan kata kedua menunjukkan nama spesies. Contoh, Oryza sativa. Oryza menunjukkan nama genus dan sativa menunjukkan nama spesies. Yang kedua, huruf depan kata pertama menggunakan huruf kapital, sementara huruf depan kata kedua menggunakan huruf kecil. Yang ketiga, jika ditulis tangan harus diberi garis bawah. Apabila jika diketik harus dicetak miring atau tebal. Yang keempat, nama penemu suatu spesies dituliskan di belakang nama spesies. Bila disingkat huruf depannya saja ya. Contoh, Mangifera indica L. L yaitu menunjukkan nama penemu suatu spesies.